Tidak terima remaja diamankan polisi, sejumlah orang tua mengamuk. Penangkapan merupakan tindak lanjut dari tawuran dua kelompok pemuda di perbatasan Kecamatan Panakukang dan Talo, Makassar. Puluhan warga ini protes dan berusaha menghalangi polisi yang tengah mengamankan pelaku tawuran. Mereka keberatan anak mereka dibawa polisi. Namun polisi tak mau kompromi. Pelaku tawuran dan barang bukti senjata tajam diamankan serta dibawa untuk diperiksa. Penangkapan ini merupakan buntut tawuran antara dua kelompok pemuda yang bertetangga di kawasan Panakukang dan Talo, Kota Makassar. Tidak diketahui pemicu tawuran, namun hal ini sudah kerap berulang. Polisi bahkan harus melepaskan gas air mata untuk membubarkan dan meringkus pelaku tawuran. Untuk mengantisipasi aksi susulan, aparat kepolisian bersenjata lengkap disiagakan di lokasi. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Julius Vin, iNews melaporkan. Virus COVID-19 varian baru Omicron masih menjadi ancaman di setiap negara. Di tanah air, Satgas COVID-19 memastikan virus varian baru Omicron belum masuk Indonesia. Sementara pemerintah Arab Saudi mengkonfirmasi kasus COVID-19 varian Omicron dari pengunjung asal negara Afrika bagian utara. Setelah melaksanakan uji sampel terhadap beberapa orang yang terdeteksi positif COVID-19 dalam beberapa waktu terakhir, tim peneliti belum menemukan indikasi masuknya virus varian baru Omicron ke Indonesia. Meski demikian, pengawasan ketat tetap dilakukan, terutama di jalur ketibaan seperti kedatangan seperti bandara atau perbatasan Indonesia dengan negara lain. Satgas COVID-19 meminta masyarakat tidak abai dengan protokol kesehatan untuk mencegah penularan, terutama varian baru Omicron. Tentang Omicron ini sampai sekarang masih terus dalam pengamatan, baik klinisnya, baik epidemiologisnya, termasuk juga tentang laboratoriumnya. Dan yang berikut ini belum ada laporan, baik dari Balitbangkes maupun laboratorium yang memeriksa genome whole sequencing, bahwa sudah ditemukan Omicron. Sementara itu, pemerintah Arab Saudi mengonfirmasi kasus pertama COVID-19 varian Omicron dari pengunjung asal negara Afrika bagian utara. Kementerian Kesehatan Arab Saudi telah mengisolasi pasien suspek dan orang lain yang kontak dengannya. Temuan ini menjadi kasus Omicron pertama di Timur Tengah dan Afrika Utara. Walau sudah ditemukan kasus varian Omicron pertama di Arab Saudi, hingga saat ini jemaah umroh asal Indonesia masih diperbolehkan masuk ke Arab Saudi. Tim Liputan iNews melaporkan. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memimpin apel persiapan jelang libur Natal dan Tahun Baru di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Apel ini dihadiri oleh sejumlah personil gabungan petugas bandara. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meninjau sejumlah fasilitas untuk mengantisipasi lonjakan penumpang pada libur Natal dan Tahun Baru. Meskipun pemerintah tidak memberlakukan penyekatan, namun pemerintah akan melakukan pengetatan mobilitas selama masa libur. Sementara itu, untuk mengantisipasi penyebaran virus COVID-19 varian Omicron, pihak Kantor Kesehatan Pelabuhan 1 Bandara Soekarno-Hatta kembali memperketat aturan masuk penumpang penerbangan internasional. Lalu apakah aturan pengetatan keluar masuk penumpang jelang libur Natal dan Tahun Baru sudah diberlakukan? Kita tergabung dengan Vito Erlangga di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Selamat siang Vito. Mulai kapan penerapan aturan pengetatan libur Natal dan Tahun Baru diterapkan di sana? Ya, baik Wilson dan pemirsa, dapat kami laporkan bahwa memang pengetatan dalam rangka jelang libur Natal dan Tahun Baru sendiri memang sudah dilakukan oleh pemerintah, yang mana khususnya dari pihak Kantor Kesehatan Pelabuhan 1 Bandara Soekarno-Hatta sendiri sudah melakukan pengetatan protokol kesehatan khususnya bagi warga negara asing yang masuk ke wilayah Indonesia melalui Bandara Soekarno-Hatta, yang mana berdasarkan data dari KKP 1 Bandara Soekarno-Hatta
Soekarno-Hatta, setidaknya hingga hari ini sudah ada 58 warga negara asing yang ditolak masuk ke Indonesia. Alasan penolakan WNA masuk ke Indonesia ini berkaitan dengan adanya pencegahan varian baru virus COVID-19, yaitu Omikron masuk ke Indonesia, yang mana dengan adanya pengetatan ini sejumlah aturan pun diperketat di bandara, yang mana jika warga negara asing berkunjung atau pernah akan menuju ke Indonesia ini diwajibkan untuk membawa hasil swab PCR dari negara asal dan sudah divaksinasi 2 kali. Nantinya setelah sampai di Bandara Soekarno-Hatta, pihak KKP 1 Bandara Soekarno-Hatta akan kembali melakukan swab PCR, dan kemudian sampel ini tidak hanya dilakukan swab PCR di Bandara Soekarno-Hatta saja, akan tetapi sampel juga akan dikirim ke Balitbangkes Kementerian Kesehatan untuk diketahui apakah ada temuan virus Omikron. Hal ini untuk mencegah adanya transmisi atau penularan virus Omikron di Bandara Soekarno-Hatta. Kemudian dapat kami laporkan bahwa Wilson dan pemirsa bahwa nantinya para WNA ini juga diwajibkan untuk melakukan karantina selama 10 hari di hotel yang sudah ditunjuk oleh Bandara Soekarno-Hatta sebelum melakukan aktivitas di Indonesia. Kembali ke Anda, Wilson. Vito Erlangga melaporkan dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Terima kasih, selamat bertugas kembali. Meski penerapan PPKM level 3 jelang Nataru telah dibatalkan, jumlah penjualan tiket kereta masih dalam angka normal. Selain itu, kebijakan yang diambil pemerintah ini menuai berbagai respons dari pengguna kereta jarak jauh. Pemerintah membatalkan pemberlakuan PPKM level 3 pada 24 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022. Penanganan COVID-19 yang terus membaik menjadi alasan kebijakan tersebut diambil. Bagus, mobilitas biar jalan aja. Kan repot di mobilitasnya, terbatas ini itu. Kalau kita mau kerja pun harus pakai surat izin keluar masuk segala macam ya. Kalau saya sih sebenarnya kurang setuju ya Mas. Soalnya kan maksudnya biar lebih aman lagi aja ya, biar lebih safety aja sih. Nah, berkenaan dengan pembatalan PPKM tahap 3 ternyata dibatalkan. Nah, dengan pembatalan ini kami sebagai warga sangat merasa senang dengan alasan kita dapat menikmati suasana akhir tahun. Meski pemerintah batal menerapkan PPKM level 3 saat Nataru, penjualan tiket kereta api masih dalam angka normal atau 8% dari total ketersediaan tempat duduk. Kalau sejauh ini, kalau kita melihat masa Nataru, yakni antara sekitar tanggal 25 ya, sampai dengan tanggal 31 Desember, masih normal ya. Artinya dari ketersediaan tempat duduk yang sudah dibuka untuk dapat dibeli tiketnya, dengan penjualan tiket yang sudah dilakukan, ini angkanya masih normal seperti itu. Jadi baru sekitar 8% lah dari total ketersediaan tempat duduk. Guna mencegah penyebaran COVID-19, penerapan protokol kesehatan dan pergerakan masyarakat dalam menggunakan moda transportasi kereta api akan terus diperketat. Dari Jakarta, Calvin Tonggi, Alfian iNews melaporkan. Selebgram Rachel V-nya divonis hukuman penjara 4 bulan dan denda 50 juta rupiah dalam kasus mangkir dari kewajiban karantina kesehatan. Meski begitu, dirinya tidak ditahan. Selebgram Rachel V-nya menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri Tangerang, Banten. Rachel datang bersama 2 terdakwa lain, yakni kekasihnya Salim Nodarer dan manajernya Maulik Khairunisa. Dalam fakta persidangan, diungkapkan Rachel memberikan uang sebesar 40 juta rupiah untuk biaya operasional agar tidak menjalani karantina usai bepergian dari luar negeri. Ketiganya divonis 4 bulan penjara dengan masa hukuman percobaan selama 8 bulan dan denda masing-masing sejumlah 50 juta rupiah, subsidiar 1 bulan kurungan. Pengadilan menjatuhkan pidana sama seperti penuntut umum, sepakat 4 bulan dengan masa percobaan 8 bulan, kemudian saudara dijatuhi pidana denda sebesar 30 juta. Dengan ketentuan apabila tidak dibayar, maka saudara harus mengganti dengan pidana kurungan selama 1 bulan.
Sebelumnya Rahel Fenya, selebgram dengan jutaan pengikut, harus berurusan dengan hukum karena kabur dari kewajiban karantina usai pulang dari Amerika Serikat. Selain Rahel dan kekasihnya, Polda Metro Jaya juga menetapkan manajernya Maulida serta 1 orang protokoler Bandara Soekarno-Hatta berinisial OP sebagai tersangka. Tim Liputan iNews melaporkan. Penanganan pandemi terus membaik, tetapi jangan lengah karena COVID-19 belum musnah. Tetap jalankan protokol kesehatan dengan disiplin, lengkapi kekebalan dengan vaksin agar aktivitas kembali normal dan ekonomi bergerak. Untuk Indonesia sehat dan tangguh, ayo pakai masker dan cepat vaksin. Kita ke informasi lainnya pemirsa, Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudipyo menutup rangkaian silaturahmi nasional dan bimbingan teknis bagi anggota DPRD Perindo dari seluruh Indonesia. Perjuangkan dengan mudah atau lebih mudah untuk bisa dihasilkan. Ingat, untuk memperjuangkan kesejahteraan kembali ke tempatnya masing-masing. Acara Silatnas dan Bimtek Partai Perindo ini digelar sejak Kamis lalu dan diisi materi terkait politik, penguatan legislatif, dan pemberantasan korupsi. Pada seluruh peserta disosialisasikan juga konvensi rakyat yang merupakan program digitalisasi demokrasi Partai Perindo. Anggota DPRD Partai Perindo diharapkan menjadi ujung tombak sosialisasi untuk mengajak masyarakat menjadi caleg dan bersama-sama menyerap aspirasi rakyat. Kembali ke tempatnya masing-masing dengan selamat. Biaya politik yang mahal dalam perhelatan pilkada, pileg hingga pilpres menjadi salah satu akar tindakan korupsi bermula. Cegah terjadinya tindak pidana korupsi, anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten Kota Partai Perindo mendapat pembekalan anti korupsi. Ketua KPK Firly Bahuri memberikan materi terkait tindak pidana korupsi di hadapan anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten Kota Partai Perindo se-Indonesia. Menurut Firly, Indonesia seharusnya menerapkan sistem demokrasi terbuka. Hal ini untuk menghilangkan biaya politik besar dalam pilkada, pileg maupun pilpres yang menjadi salah satu akar munculnya tindakan korupsi. Seluruh partai politik juga harus menandatangani fakta integritas untuk mewujudkan pesta demokrasi bebas korupsi. Legislatif tidak ada pengesahan rancangan anggaran belanja negara, belanja daerah dengan imbalan, dengan pemberian suap atau dana. Oh, bagus sekali. Jadi banyak masukan-masukan dari perspektif yang berbeda-beda ya. Kalau Pak Ketua KPK, Pak Firly kan dari perspektif pencegahan korupsi, penanganan korupsi. Selain tindak pidana korupsi, para peserta juga diberikan materi tentang hubungan lembaga eksekutif dan legislatif, penguatan lembaga legislatif, serta konvensi rakyat sebagai program nasional Partai Perindo. Jadi kuncinya sejauh kita bisa memenuhi harapan masyarakat, meyakinkan masyarakat, mengambil hati rakyat, maka Anda akan jadi legislator yang sukses. Perubahan karakter kami percaya, kita semua percaya dapat dilakukan melalui pendidikan politik. Bagaimana nanti kita akan mencapaikan masyarakat kita, dunia politik kita yang cerdas sekaligus bertanggung jawab. Silatnas dan Bimtek Partai Perindo untuk memberikan pembekalan dan meningkatkan kapasitas dan kualitas anggota Dewan. Nantinya para anggota Dewan ini diharapkan mempunyai kualitas untuk dapat memperjuangkan aspirasi rakyat. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, usai jeda iNews yang akan kembali dengan informasi ratusan pedagang di lingkungan kampus UGM berunjuk rasa meminta kampus mengizinkan mereka kembali berjualan. Tetap bersama kami.